Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin. Saya mahasiswa semester 4A dengan nomor NIM 2021.1.24.1.02978 dengan prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi manajemen pendidikan, yang mana ini merupakan submateri dari mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Agusdian Ali Rahman MPDI. Baiklah, sebelum kita masuk langsung ke dalam pembahasan, kita akan mengetahui sedikit tentang apa itu manajemen. Manajemen terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam sudut pandangan Islam, manajemen diistilahkan dengan kata al-tadbir atau pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara atau mengatur. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan, yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, outputting, dan controlling. Yang mana planning merupakan sebuah rancangan, yang kedua organizing itu membentuk sebuah organisasi, yang keempat outputting yaitu pelaksanaan, dan yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Setelah apa yang saya bacakan tadi, dapat kita pahami bahwasanya manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari sebuah kegiatan. Dari bagian fungsi manajemen, kita masuk ke bagian pertama, yaitu planning atau perencanaan. Yang mana di dalam planning tersebut ada beberapa bagian, yaitu penentuan dan maksud-maksud organisasi, perkiraan lingkungan di mana tujuan hendak dicapai, dan penentuan pendekatan di mana tujuan dan maksud organisasi itu hendak dicapai. Baik, dari apa yang sudah saya bacakan tadi, dapat kita pahami bahwasanya perencanaan dalam dunia pendidikan adalah suatu proses perumusan kebijakan dan instrumen sekaligus teknik penentuan prioritas, juga merupakan bagian integral pembangunan nasional suatu negara, serta penghubung antara harapan orang tua, masyarakat, peserta didik, dan negara dalam upaya mencapai tujuan. Setelah apa yang saya bacakan tadi, dapat kita pahami bahwasanya perencanaan dalam dunia pendidikan adalah suatu proses kebijakan dan instrumen sekaligus teknik penentuan prioritas, juga merupakan bagian integral pembangunan nasional suatu negara, serta penghubung antara harapan orang tua, masyarakat, peserta didik, dan negara dalam upaya mencapai tujuan maupun fungsi dalam sebuah lembaga tersebut. Dan bagian fungsi yang kedua yaitu organizing. Organizing atau dalam terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu organisasi. Organisasi dalam sebuah manajemen pendidikan bukan hanya menjadi wadah, tapi pula lebih menekankan pula pada pengaturan mekanisme kerja. Keorganisasian dalam pendidikan Islam adalah proses penentuan struktur, aktivitas, interaksi, koordinasi, dan lain sebagainya. Dan dapat kita pahami bahwasanya organisasi pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang sangat mempengaruhi kualitas penyelenggara pendidikan. Dalam proses penyelenggara program pendidikan, para pihak dalam organisasi pendidikan terkait langsung dengan pelayanan pendidikan yang pasti selalu menghadapi permasalahan dalam sebuah pendidikan tersebut. Dan masuk pada fungsi manajemen yang ketiga yaitu outputting. Outputting diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pelaksanaan, yang merupakan aspek terpenting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri. Proses ini juga memberikan motivasi atau memberikan pergerakan dan kesadaran terhadap dasar daripada pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menuju tujuan yang ingin dicapai, disertai memberikan motivasi-motivasi yang diarahkan oleh ketua organisasi tersebut, bimbingan atau pengarahan sehingga mereka bisa menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja dengan tekun dan baik. Dan kita masuk pada fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling. Controlling terjemahan ke bahasa Indonesia menjadi pengawasan atau sering juga disebut dengan pengendalian. Jadi controlling adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan direncanakan atau tidak.
Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen, yaitu yang pertama menerapkan standar kinerja, yang kedua mengukur kinerja, yang ketiga membandingkan untuk kerja dengan standar yang diterapkan, yang keempat mengambil tindakan apabila terjadi penyimpangan dalam sebuah pelaksanaan tersebut. Jadi dapat kita pahami bahwasanya controlling itu diibaratkan sebuah pengawasan, yang mana pengawasan apabila terjadinya sebuah penyimpangan dalam kinerja mereka, dan mengawasi apakah standar kerja mereka sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen itu merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan. Mengapa demikian? Karena manajemen diibaratkan sebuah otak yang berjalan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan dalam manajemen sendiri terdapat seperti perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan mengontrol cara kinerja mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang salah dalam sebuah penyampaian, mohon dimaklumi karena saya juga masih berstatus sebagai mahasiswa yang mana masih banyak membutuhkan referensi-referensi yang lebih faktual. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.